MC Rachauki nampaknya turun sedikit di sini. Beberapa posisi di belakang dan engine problem nampaknya. Ada asap atau smoke yang keluar dari mesinnya dia ataupun knalpotnya dia di sini. Apa yang terjadi masih berjalan? Mungkin tidak saya dapat sebutkan satu persatu karena race mau dimulai. And this is Underbone 150cc U25. Mana semangatnya para pemirsa yang ada di sirkuit Mandalika dan juga di YouTube kanal Mandalika Racing Series Kompas TV. Tikungan pertama di sini masih dinanti-nantikan. Nampaknya di sana Fahmi Basam bersama dengan Robbie Sakera, namun sudah masuk pembalap-pembalap seperti Ricky Ibrahim dan juga Randy. Ada Hafid juga yang masuk di sana, Axel juga di sana, Rio Ardianto, Aditya Fauzi terlihat mengambil luar di sana di tikungan yang kedua. Masih dipimpin oleh Fahmi Basam di sini, berada di posisi yang ke depan. Kita akan lihat. Oh, ada juga pembalap-pembalap lain yang masuk. Kita akan lihat di sini siapakah dia. Ada Aditya Fauzi masih terlihat di sana mencontoh 5. Oh, 3 wide, 4 wide, dan ada yang mengambil dari sisi luar. Siapakah dia? Kita akan lihat di sini mencoba untuk side by side lagi. 3 pembalap. Apa yang akan terjadi memasuki tikungan yang ke-10 di sini? Siapa yang akan memimpin dan menjuarai balap ini? Terlihat Aditya Fauzi masuk dari sisi kanan, namun Robbie Sakera masih berada di top 6 kita di sini. Fahmi Basam juga di sana dan langsung memimpin saja. Satu pembalap di sini melesat cepat sekali di depan, fighting kedua pembalap di depan. Kita mencoba untuk melihat di sini ada Axel Ilham, Rio Rianto, dan juga Hafid yang mencoba fight di depan. Ada Randy juga bersama dengan Ricky Ibrahim masih terlihat di sana di posisi pertama. Kita akan melihat di sini, oh sudah jauh sekali gap yang diberikan. Kita akan memasuki tikungan ke-16 dan juga 17 di sini. Luar biasa sekali itu dia. Kita lihat betapa ramainya para pembalap memasuki tikungan ke-16 dan 17. Masih melihat pergerakan dari seorang Fahmi Basam dan juga Aditya Fauzi di sana memasuki crossing the finish line. Robbie Sakera posisi ketiga mencoba untuk memperkecil ketertinggalan dari pembalap-pembalap yang depannya, yaitu Jordan Badaru dan juga Randy. Jordan Badaru leads the race. Randy di posisi kedua. Di posisi keempat ada seorang Hafid Pramaditya Rurusandi. Hafid dengan motornya di sana terlihat mencoba untuk fight dengan Robbie Sakera dari luar. Jordan Badaru masih belum bisa. Randy leads the race now. Randy masih memimpin di posisi depan. Apakah bisa untuk mempertahankan sebuah posisi di sini? Kita lihat saja ya. Robbie Sakera bersama dengan seorang Jordan Badaru fight di sana, disusul oleh Aditya Fauzi, Hafid dan juga Dimas Juliat Moko. Nampaknya Dimas Juliat Moko sudah bertarung di lini depan kali ini. Ada Aditya Fauzi juga yang mencoba untuk masuk bersama dengan satu pembalap dari RNF Team. Kita lihat apakah ini akan bertahan sampai di depan. Nicky Hayden terlihat masuk di sana. Ada Aditya Fauzi bersama dengan JPNW Racing Team. Dari luar saya ditutup baik sekali. Oh, luar biasa nampaknya. Nomor 83 di sana Aan Riswanto memimpin balapan, disusul oleh 177. Itu dia. Luar biasa sekali 177 Aditya Fauzi, dan mencoba untuk fight lagi bersama dengan 84 di sana. Ada Ahmad Abian Javier yang start posisi ke-21 sudah berada di depan. Luar biasa sekali di sini. Fight lagi mereka. Fahmi Basam di posisi keempat. Di depan Fahmi Basam masih bertahan 84, yaitu seorang Ahmad Abian Javier bersamaan dengan 177 yakni Aditya Fauzi untuk fight di lini depan. Ada tim RNF juga di sana. Ada MC Rachauki dari Galak-Galak mencoba untuk fight juga di depan. Apa yang akan terjadi di sini? 77 MC Rachauki berada di posisi yang kelima. Fahmi Basam leads the race, berada di posisi yang pertama. 7 lap tersisa. Fahmi Basam disusul oleh Radeta, Arya Kanafi dan Ahmad Abian Javier. Ada Andri Swanto bersama dengan Aditya Fauzi fight di sana. Apa yang akan terjadi? Mencoba untuk masuk di sini nomor 33. Itu dia Radeta, Arya Kanafi yang fight di posisi ketiga, mencoba untuk memperkecil ketertinggalan. Fahmi Basam turun ke posisi ke-8 untuk sementara, namun masih fight dengan Radeta, Arya Kanafi bersama dengan Ahmad Abian Javier dan juga ada Andri Swanto. MC Rachauki juga mulai. MC Rachauki nampaknya turun sedikit di sini. Beberapa posisi di belakang dan engine problem nampaknya.
Ada asap atau smoke yang keluar dari mesinnya dia ataupun knalpotnya dia di sini. Apa yang terjadi? Masih berjalannya balapan di race kali ini. Fahmi Basam di the race sudah kembali bersama saya, Bung Alexander Situng. Masukin 6 lap tersisa untuk kelas terakhir yang akan menutup dari hari Sabtu kita begitu luar biasa, di mana gerombolan-gerombolan dari bagaimana seluruh pembalap yang akan memulai fightnya kali ini. Fahmi Basa menggiring keseluruhan pembalap-pembalap yang berada di urutan terdepannya bersama dengan Radit Arya Karnavi, Ahmad Abdul Jafia. Dan kali ini ada Jordan Badaru yang berada di urutan keduanya. Dan inilah dia, sendirian saja. Jordan Badaru memimpin sendirian saja dengan begitu luar biasanya. Tapi tenang, ini masih di lap-lap awal. Mereka menyusun strategi dan juga tenaga dari motor yang mereka gunakan. Pastinya ini akan sangat panjang untuk mereka semuanya. Dan bagi para seluruh pemirsa yang menyaksikan dari live streaming kita, pastinya akan merasa kenapa singkat sekali dari setiap lap demi lap. Dan memasuki tikungan patah, Aldi Musyafiq masuk di posisi depan. Yap, ini dia Aditya Fauzi juga silakan dia begitu saja. Fahmi kembali turun ataupun mundur ke belakang, menyimpan tenaga dari motornya untuk bisa fight di 3 lap yang tersisa nantinya. Benar sekali, Aldi Musyafiq Fuadi nampaknya terlihat di depan. Dia start di posisi ke-15. Ada nama-nama yang lainnya nampaknya di sana. 184 masih memimpin. Aldi Musyafiq Fuadi masih berada di depan. Oh, langsung terjadi switch yang sangat banyak. 5 pembalap, 6, 7, 8 pembalap yang mengangkat tangannya. Apa yang terjadi? Tidak tahu apa yang terjadi dalam sirkuit, namun masih terlihat ada tim galak-galak juga di bagian belakang yang mengangkat tangannya. Apakah ini dampak dari yang berasap tadi? Itu kalau oli bahaya. Kalau oli bahaya. Aditya Fauzi masih memimpin race kali ini. Namun ini adalah prediksi kita. Biarkan para red flag nampaknya. Menandakan jalannya balapan harus dihentikan segera. Mungkin ada gangguan di dalam track. Ya, benar sekali untuk sementara, benar sekali. Ya, benar sekali, sayang sekali, padahal di sana sudah ada pembalap yang masuk, yaitu Fadli Rigandi di posisi kedua, tepat di belakangnya seorang Aditya Fauzi, dan juga ada 84 masih di sana 84, yaitu pembalap Ahmad Abian Javier. Ya, Ahmad Abian Javier dan juga Jordan Badaru yang cukup gemilang. Dan ini masih diangkat tangannya. Sekali mereka merasakan juga dan mereka mengetahui bahwa tenang, ini kita sudah tidak berada fightnya kembali. Tahan. Masih diangkat tangannya. Ya, benar sekali. Teman-teman Marshall ataupun teman-teman dari settingan akan segera masuk dan menghandle kembali untuk berjaya dari bisa jalannya balapan 5 lap. Ya, bahkan seorang Aziz Ziyad Nur Salam yang start di posisi ke-23, Bung Alex, dia sudah naik di posisi ke-7 sekarang. Aziz Ziyad ya? Ya, benar sekali. Kita melihat apakah yang akan kita lakukan nantinya, akan melakukan start ulang otomatis ini untuk Aziz Ziyad akan mendapatkan sebuah kerugian pastinya bila mana melakukan start ulang karena harus kembali menuju ke belakangnya ataupun di gridnya nanti. Dan lihat di sini, kita lihat mereka harus menenangkan dari dan juga memperlambat. Apakah ini masih dilanjutkan? Kita masih menunggu informasi selanjutnya. Betul. Red flag. Red flag, para pemirsa di rumah. Red flag itu berarti race akan dihentikan untuk sementara. Waktu ya. Karena memang ada spot yang ada olinya. Betul. Kemungkinan besar oli. Bocornya oli. Iya, benar sekali. Itu kelihatan di tikungan yang pertama. Betul. Mereka merasakan mereka tidak bisa melakukan. Ya, emang akan kehilangan grip untuk beberapa pembalap. No grip, jadi akan merugikan keseluruhan. Iya, benar sekali. Apalagi underbone ini adalah pembalapan yang memang sangat ketat sekali. Satu pembalap jatuh kalau di tengah-tengah sangat membahayakan pembalap yang mulai merasakan sepertinya. Ya, benar sekali. Mobil foto di sana, padahal dengan speed yang pelan, namun dia hampir saja slide di sana. Ya, benar. Ya, bukan hanya Robi, tapi sebelumnya ada yang berada di depan. Jadi ini akan harus tepat ditindaklanjuti untuk segera menghentikan ataupun dihentikan secara sementara untuk para pembalap-pembalap yang menyisakan 5 lap. Kita kunci 5 harusnya lap. Mereka akan kembali ke pit lane. Betul, karena mereka harus kembali ke pit lane, masuk ke dalam pitnya masing-masing dan biarkan para petugas kami atau rekan-rekan Marshall yang akan melihat dan juga race director dan juga pimpinan perlombaan akan mensurvei, melihat situasi dan juga kondisi. Inilah dia. Bisa dibilang untuk underbone sendiri untuk Pertamina Mandalika Racing Series jarang terjadi hal seperti Benar ini. sekali. Karena memang selalu jalannya balapan di Tugulus dan terlihat satu nama seperti Nicky Hayden di sana. Apakah itu adalah efek dari Nicky Hayden yang tadi keluarnya asap ataupun karena terlihat dia belum berada di pit lane ya. Betul. Dan ke-detect dari lap up to date-nya di mana dia baru saja 2 lap saja. Dan ini dia teman-teman semuanya, ada 2 motor sebenarnya yang baru 2 lap, yaitu Nicky Hayden dan juga Dimas Juliat Moko.
yang dimana selalu bertengger di barisan terdepan. Oke. Nah, ini dia. Pengecekan dari tim LPNHP 969 di sini. Ini adalah nomor 29 ya. Ya, dari Benar sekali. tim asal Medan ini. Ya, benar sekali. Di mana di cover tetap ataupun ditemani. Ini motornya Argia Farel. Ya, Argia Farel karena masih memiliki chance untuk bisa fight. Argia Farel yang pada saat sudah menjalankan sekitar 4 lap. Ya, benar sekali. Tadi Argia Farel sempat masuk ke berada depan. di belakang ya. Iya. Dan benar mereka masuk ke dalam pit lane. Mereka masuk ke dalam, benar sekali ada. Ini tidak tahu apakah mereka akan restart berdasarkan posisi terakhir sebelum red flag atau akan start berdasarkan posisi mereka qualifying. Dan sudah disebarnya karbonat di sana. Iya, benar sekali. Untuk meniban dari ceceran-ceceran oli agar tetap mendapatkan grip ya. Dan inilah dia kondisinya. Agak mungkin bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi, salah satu keseluruhan, tapi ini adalah salah satu tindakan yang tepat dari pimpinan perlombaan melihat Ini dia bahwa Shauki. untuk utamakan keselamatan Ya, benar bagi sekali. para seluruh pebalap-pebalap kita. Ada Rio juga hadir di sana bersama dengan pembalap-pembalap dari yang lainnya. Itu dia. Akbar Abud Terlihat ada Fadli Rigani juga Akbar nomor Abud 17 ya, benar sama sekali. dengan ditemani Raka Bima ya. Ya. Raka Bima yang mendukung Akbar Abud sepertinya. Ada Shauki, Iki Ibrahim, dan juga Dex Almer Ya, Dex Almer lagi jalan itu yang dan masih memiliki chance juga tadi. ada sempat Rio Ardianto. Rio Ardianto di sana menunggu sisa. Oke. Tadi kita sempat melihat bahwa red flag itu dikibarkan ataupun dimunculkan pada saat menyisakan 5 lap. Oh, ada update baru nampaknya 6 Dan lap ini lagi. adalah update terbaru, berarti sesuai dengan keputusan pimpinan perlombaan dan juga teman-teman RC yang bertugas bahwa menjadi 6 laps ya. Ini dia ada si Sweet Ya, Suyut juga bersama hadir dengan di Robi sana. Sakira Robi nampaknya di Sakira sana. Ya, mengharapkan hal yang Gila ya. sama. Suyut juga diam-diam Luar happy biasa. sekali ya dengan performance-nya sejauh ini, cukup mentereng ya, Iya, dari fight-fightnya dia dari keseluruhan kelas demi kelas. Dan kita bisa melihat di sini dan temperatur dan juga ada keseluruhan persiapan motor. Ini adalah sebuah keuntungan untuk para pebalap yang berada di belakang untuk bisa kembali lagi membuat rombongan bersama. Namun sebuah kerugian pebalap yang sudah leading terus-menerus di lap by lap. Contoh seperti Aditya, Fauzi, Aldi Musfik, dan juga Ahmad Abian Javier, Jordan Badar. ini dia terlihat Argia Argia juga si memantau motornya yang lagi ada sedikit adjustment ya. balap dari Kota Padang. Benar sekali. Argia Dan Farel dari mendapatkan Sumbar. podium tadinya Ya, benar podium sekali. ketiga di kelas National Sport 150 cc. Memang keseluruhan tim masih sedang berupaya keras Ya. memaksimalkan untuk settingan-settingan. Mungkin merasakan kekurangan dari motor dari para pebalap yang mereka gunakan. Beta K, dan kali ini lihat Fahmi juga turun Ya, serta benar sekali. ingin juga memberikan yang terbaik. Beta Arya Kanapi dan juga keseluruhan pebalap-pebalap yang lainnya seperti Silmi Helsinki, Aziz Benar Ziad, sekali, ya. Ibrahim juga tadi sudah sempat disorot, Ilham Elsan Effendi, dan asal Ilham Safatullah, Habib Pratama Ditya, Nur Sandi, Argia juga tadi sempat disorot Ya, sudah benar. ya. Randy juga ada Randy di sana, Aan Riswanto, Fadli Rigani juga fokus semuanya. Terlihat juga di sana ada pembalap-pembalap yang memang seperti Aziz Ziad 134 warna oranye yang ada di ujung itu kelihatan. Tapi kita masih belum tahu nih motor siapa tadi yang asap itu. Ya, kita belum mengetahui secara detail dan secara pasti. Jadi kemungkinan kita melihat di sini pengecekan ulang kembali bersama dengan Chief Steward kita, bersama dengan tim-timnya di sana, Bapak Edi Horizon, Bapak Nino juga bertugas dengan baik, Akbar Abud. Ya, benar sekali. Dicek kembali motornya bahwa oke, aman, sudah dicek untuk kita melakukan red flag tadi. Masuk kembali ke dalam area dekat root. Untuk didata, remap ulang sepertinya dicek. Kalau kita lihat di sini sudah ke 9 lap tertugo ya. Apakah akan di reset kembali? Oke. Atau ada full restart? Kita akan lihat. Tadi sempat kita informasikan 6 Nah, Jordan Badaru nampaknya. dan Badar. Oke, kita akan masih menunggu apakah keputusan memang kita akan restart lagi. Bisa ya, berarti Karena- ulang dari lap awal. Ya, benar sekali. Mengulang karena
itu belum jalan separuh dari lap yang sudah kita mainkan. Benar. Bila mana tadi kejadiannya mungkin sudah 4 lap tersisa atau 3 lap tersisa, otomatis kita menyesuaikan dengan lap yang tersisa. Ini baru jalan sekitar 20%. Jadi sesuai dengan regulasi dari event pastinya akan tertera dengan baik. Sudah diterapkan sekarang ini. Untuk teman-teman semuanya nampaknya mengisi ini ya, starting grid ya. Ya, benar Kalau sekali. kita lihat sesuai dengan up to date terakhir. Kalau diubah berarti harusnya tidak akan ada restart dari awal lagi. Yes, Mungkin seharusnya. akan melanjutkan. Oke. Ada informasi terbaru grid based on QTT 6 lap. Announcement Ya, untuk benar data sekali. kita di sini. Namun teman-teman melihat secara langsung ada 9 laps to go di Ya, sana. benar sekali. Kita akan tunggu. Ya, sudah diubah ke 6. Yap, Sudah diubah ke betul. 6. Pokoknya kita bisa melihat quick start, prosedur, pit lane open dan keseluruhan kita bisa akan membaca di sini. Red flag, oil on track, Iya, fix benar ya. sekali. Red flag kita dikibarkan menandakan ada oli yang tercecer. Tadi sudah dikarbonatkan, ditiban, dan ini kita upayakan semoga semua olinya tertimpa dengan karbonat secara rata ya. Benar sekali, agar supaya tidak mengganggu jalannya Ya. perhelatan pertandingan dari kelas terakhir ini. Nah, ini padahal kelas yang sangat ditunggu-tunggu, seru sekali ya. Betul, betul. Kalau tidak salah tadi terjadinya efeknya sudah terasa di tikungan 4 dan tikungan Benar. 5 ya. Karena di situ tadi dengan speed yang low, speed yang rendah sudah mulai slide-slide ban belakangnya ataupun Ibrahim slide belakangnya. nampaknya di sana. Ya, Ricky Ibrahim mereka minum pastinya dehidrasi dengan panasnya. Wah, walaupun di itu luar, sudah iya, masuk benar sore, sekali. Ya. Nah, dan Badaru mendapatkan arahan. Kok Edila sementara memberikan arahan. Ya, mungkin kita sedikit mengecilkan suara. Oke, mereka switch up atau memakai lagi helmnya Ya. dan akan bersiap-siap untuk Prepare kembali kembali ke starting grid ya, Ya. benar sekali. Dari galak-galak juga hadir di sana. Alex Dari Almar Almar masih juga. kelihatan. Salmar sudah mempersiapkan semuanya di sini. Ibrahim, beberapa pembalap. Kita akan lihat keputusan dan juga apa yang akan mereka lakukan pada saat keluar dari area pit lane. Dan mereka akan melakukan start ulangnya. Pastinya start ulang akan kita mainkan based on QTT 6 lap. Tersisa 6 lap lagi. Nampaknya motor seorang Argi Farel juga sudah selesai diperbaiki ya. Sudah siap tempur Ya, lagi ya. benar sekali. Dan pastinya kami mengucapkan terima kasih bagi para seluruh sponsor yang memeluk rangkaian acara dari event Mandalika atau Pertamina Mandalika Racing Series. Terima kasih untuk Pertamina dan juga supported by Bank Mandiri. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Yamaha, Pirelli, dan RCB dan juga Yuma Racing. Terima kasih juga untuk Honda, GS Astra, Carlos dan juga LFN. Dan selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk MFZ Wheels, untuk Arai, untuk Respiro dan Semco. Banyak terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Licoli Racing Oil, Ulti X, Narmada Mineral Water, RK Chin dan juga MS Glow for Man. Selanjutnya kami banyak berterima kasih kepada BUMN dan juga InJourney bersama dengan Wonderful Indonesia atas supportnya atas perhelatan ini. Yes, itulah dia teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga untuk Wonderful Kemenparekraf, IMI Pusat dan juga Ibu Provinsi NTB, MGPA dan juga Pride Motorsport. Iya. Kami info lagi dan himbau lagi besok yang pengen datang silahkan. Acara kita akan mulai dari pagi jam 8. Mungkin bisa standby di tempat ataupun di track dari jam 7 pagi. Silakan, pastinya gratis, tidak dipungut biaya dan akan banyak acara-acara dan juga merchandise yang bisa teman-teman bisa bawa pulang untuk teman-teman yang sedang liburan di kota Lombok. Mungkin masyarakat di domisili di tempat sini silakan boleh datang karena akan ada sesi pit walk juga di siang hari nantinya. Oke. Di exit open Sudah masuk dan terlihat ada pembalap dari galak-galak yang di depan itu. Sirat ya. Oke, Sirat. Sirat Shauki nampaknya. Menunggu mereka akan merasakannya dari karbonat yang sudah ditebar rata untuk bisa menutup oli-oli yang tercecer. Benar kan? Tentunya mereka akan melewati tempat yang mereka rasa licin ya. Betul. Kalau memang Tadi di sini sudah sudah ada yang merasakan licinnya. Ya benar sekali dan ya kita sudah melihat ada yang sudah dilakukan oleh para tim marshal yang bertugas. Mereka sudah membuat trek untuk aman
save untuk restart race ini. Dan 6 lap tersisa masih banyak ya. Masih banyak karena mereka kalau tidak salah startnya 9 lap. 9 lap. Dan sekarang masih ada 6 lap lagi. Jadi masih banyak waktu untuk kalian kembali mengundang teman-teman kalian yang mengira mungkin restartnya akan sedikit lebih lama. Namun ini sudah akan segera dimulai. Ini warm up lap. Kita start tadi di 8 lap. Oh, 8 lap siap. Ya. Jadi sudah Baru 2 lap. Baru 2 lap. Berarti benar 20% saja perjalanan Ya, benar sekali. 8 lap. Jadi kita harus menahan diskontinuity. Kita benar 6 lap lagi. Pastinya 6 lap juga tidak akan terasa lama karena kalau kita melakukan dengan menit sekitar 20 menit saja kita selesaikan. Apakah ini mereka memang langsung akan start? Karena mereka baru masuk ke sirkuit. Kalau quick start procedure harusnya mereka langsung start. Tapi kita akan lihat tergantung dari lampunya. Kalau memang lampunya sudah keluar, berarti race-nya akan langsung dimulai. Apabila memang mereka gas tanpa ada lampu yang keluar, nanti mereka akan masih melakukan warm up lap. Kita mulai memelankan speed dari motor, sepertinya akan tetap very big kembali. Yap. Ya. Hal seperti ini memang tidak bisa kita hindari. Ya, benar sekali. Namun kita bisa antisipasi dengan sangat cepat dengan menghidupkan red flag di bidang perlombaan. Video ini Benar dengan sekali. tim langsung cepat bergegas melihat area tersebut berbahaya bila mana terlalu dipaksakan untuk terus memberikan kesempatan kita memulai jalan balapan terus. Baiklah teman-teman, inilah dia, kita akan segera memulai. Oke, kita akan lihat nampaknya ini tidak akan ada langsung akan start ya. Betul, Mengingat langsung ini start. adalah quick start procedure Betul, tanpa ada warm up ya. atau prosedur start cepat. Kita akan adakan penutupannya gitu. Tinggal 1 menit. Iya, nampaknya akan quick start ini. Quick start, no warm up. Kita akan bersiap di sini teman-teman semuanya. Akan segera kita lepas. Second, 30 detik. Tugas dari board kita sudah meninggalkan dari area ataupun spotnya dan akan segera kita lepas kembali to view di sini teman-teman. Impact is on dan kita akan mendapatkan warm up. Nampaknya warm up dulu. Yes. Melihat lampunya memang belum menyala ya. Betul. Jadi mendapatkan warm up kembali. Ya, benar. 1 lap. Mungkin quick start prosedur yang dimaksud yaitu mereka masuk tanpa diikuti oleh tim-tim mereka seperti yang sebelumnya. Betul. Jadi tim iya benar. Dan melakukan engine off kembali. Benar sekali. Jadi dengan standby, steady untuk persiapan, berstatus engine on, countdown dari 1 menit dan warm up lap 1 lap saja. Namun tetap kita freeze dari main lap kita di sini 6 lap tersisa dari total 8 lap. Para pemirsa, para hadirin sekalian, para penonton dari channel YouTube-nya Mandalika Racing Series dan juga channel YouTube Kompas TV, kami ucapkan selamat menikmati race terakhir kita yang penuh dengan drama di 2 lap yang sudah berjalan. Jalan Oli menemani dan harus melakukan red flag-nya di sana untuk bisa kembali lagi ke pit lane. Dan ini akan sangat menarik. Kalau kita lihat membuka lembaran baru ya. Kalau kita lihat nampaknya akan di start sesuai dengan posisi awal ya. Betul, sesuai dengan posisi awal, sesuai dengan grid awalnya, grid based on KDT. Yes. Namun hanya membedakan lap-nya saja yang berkurang juga. Iya, benar sekali. Ini seperti membuka lembaran baru Rio. Nampaknya kita membahas, kita melupakan fight sebelumnya seperti dari Fabio bersama dengan Pak Tony dan juga Habib Pratama Indonesia. Prediksi akan kembali berubah. Ya, karena memang baru 2 lap berjalan ya. Biasanya itu seperti yang kasus di MotoGP kemarin, kalau baru 2 lap berjalan, pembalap yang terkena insiden itu masih bisa untuk start kembali. Ya. Karena pada umumnya kalau red flag itu pembalap yang sudah jatuh atau sudah tidak finish, memang mereka tidak akan bisa diizinkan untuk melakukan start kembali. Tapi ini kalau kita lihat dari urutan pembalap, 24-nya semuanya ada. 24-nya ada ya.
Dan ada satu pembalap kan tadi kalau kita lihat di sebelumnya itu motornya berasap. Ya, harusnya itu tidak biasanya tidak ada mengikuti restart race atau tidak akan melanjutkan race-nya. Tapi tidak terdetek sepertinya dari Nicky Hayden. Oke. Kita lihat saja nanti apakah ada row yang kosong. Ya, kalau ada row yang kosong berarti memang tidak lanjut ya. Kita harapkan teman-teman bisa melihat secara detail dari aktivitas kita karena matahari tetap on point sampai jam 4.26 di tempat ini teman-teman semuanya. Kita akan segera memulai jalannya balapan yang tersisa 6 lap dari hasil drama di 2 lap baru berlangsung untuk underbone 150cc U25. Oke, ini dia green flag akan dikibarkan tepat setelah ini. Oke, sudah ada di belakang, green flag is raised. And now we are about to start the class that we have been waiting for, underbone 150cc or under 25. 150cc underbone U25 race yang pertama. The light is out and the race is already started. Lagi-lagi dan lagi Fahmi Bahsan bersama dengan Robbie Sakera akan melesat ke depan. Apakah seorang Ricky Ibrahim bersama dengan Randy akan mencoba untuk masuk ke depan atau tidak? Kita lihat di sini. Sweet Black sekali mencoba untuk climb beberapa posisi di sana. Tikungan yang pertama di sisi kanan. Dan yes, Robbie Sakera turun 2 posisi dan ada 2 pembalap yang masuk ke depan. Kita akan melihat battle demi battle yang akan terjadi di sini. Siapakah yang akan memenangkan race ini, Bung Alex? Dan terlihat di sini nampaknya memang ada perubahan. Fahmi Bahsan harus turun karena di urutan keduanya dan mungkin bisa saja itu adalah Habib Pratama Ditya, Aksal Ilham dan juga Rio Adrianto yang dengan warnanya yang triknya di sana teman-teman semuanya. Ada satu pembalap juga datang dengan livery yang tidak terlihat di row 1 dan juga row yang kedua. Memasuki 6 lap kali ini kesempatan besar untuk pembalap-pembalap yang berada di urutan ke-20 sampai 24 untuk bisa bersaing bersama dengan pembalap-pembalap yang berada di depan. Fahmi Bahsan dengan lainnya yang berbeda sendirian saja. Dia tidak ingin mengambil dari sisi dalam namun berasal dari sisi yang luar ataupun outline di sana teman-teman semuanya. Dan kali ini masuk dengan Fahmi Bahsan kembali. Inilah dia. Kita tunggu sesaat lagi siapa yang menjadi rajanya pada saat di lap 6 ini akan berkurang nantinya. Kita akan tunggu dengan cuaca yang sangat baik dari pertamina Mandalika International Circuit di mana Fahmi Bahsan sempat sedikit kendur pada saat di tikungan-tikungan awal, namun memasuki tikungan belasan di sini Fahmi mulai kembali dengan taringnya. Robbie Sakera agak sedikit mengalami Jordan Badaru dan ada juga Jordan Badaru yang tepat berada di urutan Hafid Pramaditya nampaknya. Itulah dia, ada 3 baris bersamaan di posisinya dan juga dari tikungannya ke-16. Siapakah yang akan tercatatkan namanya berada di leg pertama kita kali ini? Dan benar sekali, nampaknya Hafid Pramaditya ini akan memimpin race-nya. Kita akan crossing the line and let's see who is the leader of this race. Fahmi Bahsan posisi kedua, di posisi kita ada Jordan Badaru. Ya, benar sekali, Hafid Pramaditya Nursandi yang berada di posisi pertama, Fahmi Bahsan kedua, Jordan Badaru. Tapi tidak lama Randy dan juga Robbie Sakera bersama dengan Aditya Fauzi langsung masuk ke depan. Aditya Fauzi inside the P1 of this race, he slides into the P1, disusul oleh 2 pembalap dari LFN, Robbie Sakera dan juga Fahmi Bahsan. Jordan Badaru bertahan di sana mengambil sisi luar, namun malah di overtaking oleh pembalap lainnya. Di sisi lain ada seorang Randy bersama dengan Aksal Ilham Safatullah yang fight di sana. Kita akan melihat update lagi. Nampaknya 73 Akbar Abud Abdal yang start di posisi ke-17 sudah naik ke depan. Akbar cepat sekali dia di sana. Akbar Abud disusul oleh Fahmi Bahsan dan Rio Ardianto. Deksa Albert juga mulai masuk di sana. Terlihat dengan motor hijaunya dia rapat sekali. Oh, ada part dari motor seorang yang copot yang terbang di sana. Itu seharusnya kalau kita lihat dari spesifikasi motor ini, underbone tidak akan sangat mengganggu. Kalau motor yang menggunakan fairing seperti Sport 150 atau 250 itu akan sangat mengganggu. Tapi ini mungkin akan tidak akan banyak mengganggu ya. Tapi masih kita lihat saja di sini kalau memang dia stop, itu artinya memang dia akan di stop finish. Tapi di sini masih lanjut semuanya, semua pembalap masih lanjut. Sektor yang terakhir masih memimpin di sana nampaknya Jordan Badaru disusul oleh Aditya Fauzi bersamaan dengan pembalap-pembalap dari belakangnya dia. Bertarung saja pembalap dari Alabama lalu untuk masuk di sana. Kita lihat di sini. 177
masih bertahan. Aditya Fauzi dioper oleh Jordan Badaru. Masih side by side lagi. Ahmad mencoba untuk menyusul bersama dengan Fahmi Basam. Oh, kita lihat memasuki finish line. Kita akan melihat para pembalap masuk di sana. Ada Jordan Badaru, Aditya Fauzi, ada Ahmad Abian Javier, ada Silmi Helsinki, ada Randy Dexa Almer di posisi ke-6. Langsung masuk ke depan. Dexa Almer mencoba untuk fight di top 3 kali ini bersama dengan pembalap-pembalap yang ada di depan. Ada juga pembalap seperti Randy yang bertahan di sana bersama dengan Jordan Badaru. Masih Jordan Badaru lumayan konsisten bertahan di posisi ke-5, top 5 kali ini. Aditya Fauzi posisi ke-3. Dua pembalap seperti Dexa Almer yang ada di depan bersamaan dengan pembalap nampaknya Hafid Pramaditya Nursandi. Dan inilah dia teman-teman semuanya, sudah berkurang 2 lap di sini dan ada sedikit memang ada yang keluar dari track, namun dia kembali lagi. Dan Fahmi Basam memang agak sedikit tercecer cukup jauh ke belakang dan kali ini berusaha juga. Inilah dia seperti nama-nama seperti Dexa dan juga Abian Javier yang benar-benar membuat kejutan pada saat di round kedua kita kali ini. Hadirin sekalian, ada satu nama di sana. Aditya Fauzi kedua mulai merasakan bagaimana dia ingin mendapatkan posisinya dari lap-lap sebelumnya tadi. Dan inilah dia ada satu nama juga 177 Aditya Fauzi pastinya. Randy juga hadir di sini. Kembali dan kali ini kita masih menunggu untuk para pembalap-pembalap yang lainnya memberikan kejutan untuk kita semuanya. Ada Akbar Habib berada di belakang dirinya juga salah satu jagoan dari Jawa Barat ingin merasakan dan ingin naik ke podium pertama kalinya mungkin bisa dibilang. Dan ada satu pembalap yang keluar sendirian saja di sana, saling berupaya untuk melakukan slipstream dan juga overtake demi overtake terus tersaji sampai di tikungan yang terakhir nantinya. Pastinya teman-teman semuanya kita akan tunggu ada satu corner lagi untuk bisa mengikis dari 4 lap yang tersisa menjadi 3 lap yang tersisa. Dan inilah dia, kita tunggu catatan dari time mereka. Catatan dari Ricky Ibrahim sekarang. Ricky Ibrahim mencoba untuk menusuk posisi pertama, yaitu posisi dari Andi Swanto. Raden Tarya Kanafi masih bertahan di posisi ketiga, namun Aditya Fauzi sekarang yang mencoba untuk fight dari dalam. Aditya Fauzi is now taking the lead. Ada pembalap-pembalap lainnya. Kita masih belum melihat pergerakan dari nama-nama seperti Rafi Sakira atau Fahmi Basam. Ini masih ditahan, tapi 3 lap lagi. 3 lap tersisa. MC Rasyauki juga berada di sana bersama dengan tim galak-galak untuk fight di depan. Di tikungan yang ke kiri Jordan Badaru, H-Pack in front, ada Ilham, ada Aziz juga di sana. Kita akan melihat balapan kepakan sayap oleh pembalap-pembalap yang ada di depan dan bahkan di tengah. Tidak ada pembalap yang di belakang karena semuanya itu saling bersebelahan. Hanya 2 pembalap yang mencoba untuk pulling the gap away from them, mencoba untuk kabur dari mereka. Tapi berbicara tentang underbone, no room to escape. Tidak ada ruang untuk kabur. Mereka akan selalu berdempet-dempetan sampai pada finish line. Jordan Badaru di sini kali ini. Aditya Fauzi juga terlihat di sana bersama dengan Aziz. Aziz mencoba untuk fight back lagi, mencoba untuk masuk dari dalam. Aziz baik sekali dari posisi 23 sudah naik 134 di posisi depan. Fight namun turun sedikit. Apa yang terjadi di sini? Nampaknya seorang Ricky Ibrahim mencoba untuk fight back bersama dengan Hafid di sini dan Randy juga di sana. Kita lihat 3 lap yang tersisa. Siapakah yang akan memenangkan race underbone 150? Apakah Jordan Badaru yang sudah mimpin kurang lebih 0,5 detik di depan, ataukah diambil oleh Ricky Ibrahim? Karena kita melihat di sini Ricky Ibrahim mencoba untuk fight dari dalam, side by side. Namun Aditya Fauzi lagi-lagi dan lagi di posisi kedua mempertahankan sebuah pace dari motor GTR-nya dia. Tikungan ke-16 saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan, memasuki tikungan ke-17. Ada Fahmi Basam di sana yang perlahan-lahan climbing to the top, mencoba untuk fight lagi dan lagi. Ini dia Jordan Badaru, Aziz Ziyad, Aldi Musafik Wadi, Ahmad Abian Javier bersama dengan Fahmi Basam. Namun Fahmi Basam sekarang side by side pada P1. Fahmi Basam berada di posisi pertama. Tidak lama masuk lagi. Nampaknya di sana ada pembalap-pembalap yang menyusul. Dexa Almer masih berada di belakang. Yang di depan sekarang kita lihat di sini, yakni nampaknya ada seorang Hafid Pramaditya bersama dengan Silmi Helsinki. Kita akan melihat lagi battle yang masih berlanjut di sini dari dalam lagi, mencoba untuk memasuki sektor selanjutnya. Dexa Almer nampaknya memimpin. Nampaknya
Nampaknya Dexa Almer yang memimpin. Sedikit kesalahan dalam penyebutan tadi. Dexa Almer is going on the P1. Someone cepat sekali menyalip 7 pembalap yang dari luar, namun dia track limit. Aziz leads the race. Aziz Ziad Nur Salam berada di posisi yang pertama. Lagi Fahmi Basam, 2 lap tersisa, mencoba untuk salib dari luar, disusul oleh Jordan Badaru dan juga Nitya Fauzi side by side bersama pembalap-pembalap yang ada di belakangnya mereka. Ramai sekali pemirsa, cepat sekali pemirsa, really crowded, chaotic race, amazing race that we're seeing right now, we're watching in the Mandalika International Circuit. Nitya Fauzi di overtake oleh Fahmi Basam dan Jordan Badaru menyusul. Sektor terakhir di 2 lap yang terakhir, apakah akan dikunci langsung oleh Fahmi Basam? Namun dia masih harus melewati seorang Jordan Badaru di sini. Fight lagi, ada Dexa Almer bersama dengan seorang Jafir yang bertahan di sana. Kita lihat dari pemirsa, banyak sekali pembalap. Ada Aditya Fauzi, Ricky Ibrahim, ada Ahmad di sana, ada nomor 182 yang fight di sana. Kita lihat saja siapa yang akan memenangkan race kali ini. Ricky Ibrahim mencoba untuk masuk dan masih bersama dengan Jordan Badaru, Fahmi Basam, Aditya Fauzi, Ahmad Abian Jafir, Dexa Almer Alvarez berada di posisi ke-6, Ricky Ibrahim ke-7, Akbar Abu Afdallah yang berada di sana. Nampaknya maksud saya tadi adalah Aldin Musfik Fuadi yang turun di posisi ke-8. Rapat sekali pemirsa. This is the final lap of the Underbone 150cc U25. Kita lihat bersama. Kita masih melihat Aditya Fauzi as the leader di overtake. Ini dia Arkia Farel mencoba untuk masuk number 29. Arkia Farel Ramadan dari Sumatera Barat mencoba untuk fight lagi dan lagi. Nampaknya apakah Dexa yang yang ada di luar tadi? Kita tidak tahu apa yang terjadi, Bung Alex. Dan inilah dia teman-teman semuanya. Memang ini adalah last lap di mana mereka dengan gaya berkendara yang sangat berbeda dari lap-lap yang sebelumnya. Terlihat dengan sangat jelas bahwa belum ada yang berada di urutan terdepan kali ini. Berubah lagi. Aditya Fauzi, Fahmi Basam agak sedikit melebar di sana. Ada mulai masuk. Arkia terjatuh di sana. Sayang sekali, Bung Alex. Di sana bagi para seluruh peserta, dan terlihat Jordan Badaru berada di urutan pertamanya dan ada Fahmi Basam yang berada di urutan keduanya, dan terlihat dengan sangat jelas bahwa tersisa 4 tikungan yang berada di depan. Fahmi benar-benar begitu cerdik di lap-lap sebelumnya, dia begitu jauh, dan kali ini Robi Sakira juga menemani dari pergerakan Fahmi Basam yang berada di urutan pertamanya. Ya, benar sekali. Dan terlihat di sini bahwa belum ada terjadi saling side by side di sana, dan inilah dia menjadi penentu. 2 titik menjadi penentu untuk bisa mendapatkan siapa yang menjadi juaranya. Ada sedikit saing. LFS 1-2. Oke, ini Fahmi Basam dan juga Robi Sakira akan menutup dengan sangat cantik. Masih dibayang-bayangi oleh urutan yang ketiga di sana. Ya, itu dia. Robi Sakira. Mobil Vitoni, akselerasi yang baik di tikungan yang terakhir menyalip Fahmi Basam. Jordan Badaru lihat ke belakang, dia sudah puas dengan posisi ketiga, tapi Robi Sakira itu dia muncul setara tiba-tiba